Sampurasun kasadayana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan ini saya ingin coba bahas. Kebetulan ada pertanyaan dalam komentar, tapi cukup lumayan bagus nih pertanyaannya, dikarenakan pertanyaan ini bisa membuat kita lebih terbuka. Jadi begini pertanyaannya, ya jangan menyembah yang lain selain Allah, tapi kenapa kalian atau anda semua masih sibuk mencari SP atau Ratu Adil atau Bocah Angon yang hanya seorang manusia biasa? Sedangkan yang menyelamatkan manusia hanya Allah semata. Nah, tolong dijawab Kisana. Terima kasih. Nah, kesempatan ini saya ingin coba nih bahas ini. Saya coba jawab semampu saya. Mudah-mudahan untuk akun Aquarius 62 bisa memahami apa yang akan saya bahas. Ditonton saja. Jadi di dalam pertanyaan itu, jangan menyembah yang lain selain Allah. Tapi kenapa kalian atau anda semua masih sibuk mencari SP Ratu Adil atau Bocah Angon yang hanya seorang manusia biasa? Itu kan yang sedangkan yang menyelamatkan manusia hanya Allah semata. Nah, saya sering bahas ya, Satria Piningit, Ratu Adil, bahkan Bocah Angon. Di situ saya bahas tentang konsep, bukan seseorang. Kan di situ ada nih dalam pertanyaan tadi atau komentar tadi, yaitu seorang manusia biasa. Nah, makanya ketika kita memahami suatu kalimat atau kita ingin memahami, kita ingin tahu Satria Piningit, Ratu Adil atau bahkan Bocah Angon, jangan siapa. Jadi begini, jangan siapa Satria Piningit, jangan siapa Ratu Adil, dan jangan siapa Bocah Angon. Itu. Tapi apa itu Satria Piningit, apa itu Ratu Adil, apa itu Bocah Angon? Karena akan berbeda makna. Ya, jangan siapa tapi apa. Gitu. Nah, jika kita mencari dengan diawali siapa itu Satria Piningit, Ratu Adil atau bahkan Bocah Angon, ya otomatis kita kan mencari sosok, mencari seseorang, kan seperti itu ya. Sedangkan kalau kita apa itu Satria Piningit, apa itu Ratu Adil atau apa itu Bocah Angon, kita akan mencari ke dalam diri kita. Gitu. Saya kan sudah jelaskan, Satria Piningit itu kesatria ya, yang mengetahui pingitan-pingitan, mengetahui kebenaran-kebenaran tentang hidupnya, hidup pribadinya setiap orang masing-masing. Karena kita mencari nih di dalam diri kita, gitu. Nah, kalau Ratu Adil kita akan cari melalui apa? Melalui kehidupan kita, perjalanan hidup kita, gitu. Maka kita akan tahu Ratu Adil itu apa, bukan siapa.
Satria Piningit itu apa, bukan siapa. Kita akan tahu apa sih Satria Piningit. Makanya saya jelaskan apa Satria Piningit, yaitu kesatria. Jadikan diri kita ini seorang kesatria untuk kita dan keluarga kita. Setidaknya pingitan-pingitan adalah kebenaran, entah itu tentang agama, entah itu tentang ketuhanan, entah itu tentang aturan-aturan yang ada gitu. Itu piningit-piningitnya. Itu kan kalau Ratu Adil kita cari di dalam diri kita. Cara carinya gimana? Gitu kan? Nah, kita coba satu contoh saja. Apa yang pernah kita perbuat? Apa kita pernah melakukan keburukan atau kita pernah melakukan kebaikan? Mungkin teman-teman sudah ngerasain kalau kita melakukan kebaikan, maka tidak dalam waktu jangka lama, maka kebaikan akan datang kembali kepada kita. Itu Ratu Adil. Jadi apa yang kita berikan, kita akan mendapatkan. Itu Ratu Adil. Nah, terus kalau bocah Angon itu lebih kepada ilmu pemikiran. Ngangon, namanya ngangon. Itu teh, ngangon tuh menggiring. Nah, pikiran kita mau digiring kemana? Pikiran kita mau digiring kemana? Mau diangon kemana pikiran kita? Gitu. Kalau kita menggiring pikiran kita tentang misalkan mencari Satrio Piningit, digiringnya ke seseorang, ya otomatis kita akan nyari seseorang, bukan nyari ke dalam diri kita. Nah, Angon ini menggiring diri kita, pemikiran kita. Itu Angon. Nah, bocahnya siapa? Ya bocahnya diri kita. Karena kita tuh tidak pernah merasakan dewasa, sebab kita akan selalu belajar dan belajar untuk berubah menjadi dewasa. Yang namanya bocah itu kan belajar. Terus kita belajar agar kita merasa diri kita itu kurang akan pengetahuan, akan ilmu. Jadi ketika kita merasa diri kita kurang dan kita tidak menguasai apa-apa dan tidak punya apa-apa dan tidak bisa apa-apa, itu kan? Nah, itulah bocah Angon, bocah diri kita. Angon itu pemikiran kita, karena setiap manusia dengan pemikirannya itu kan bisa menyelamatkan dirinya dan bisa juga mencelakakan dirinya. Itu dengan pemikiran kita. Itu. Jadi kalau kita mencari seseorang, ya sudah. Berarti cara ngangon pikirannya itu, gitu kan? Yang saya bilang tadi di awal. Siapa bocah Angon? Siapa Ratu Adil? Siapa Satria Piningit? Itu cara orang menggiringkan ke mencari sosok atau manusia atau seseorang, gitu kan? Nah, kalau saya pribadi mengangon pemikiran saya lebih ke dalam diri kita, dalam diri saya pribadi, gitu. Ya, bocahnya saya tidak pernah merasa diri saya pintar, saya tidak pernah merasa diri saya tahu, saya tidak pernah memiliki sesuatu yang sedang saya ibaratnya rasakan. Karena apa? Karena saya tahu apa yang ada di dunia ini itu bukan hak kita. Kita hanya dititipi. Jadi saya tidak bisa apa-apa. Karena saya merasa diri saya seorang anak kecil, seorang bocah yang gak bisa apa-apa. Seperti itu. Gitu kan? Nah, ketika kita
menyadari dan bisa merasakan rasa ketika kita tidak memiliki apa-apa, bahwa semua ini hanya titipan, maka kita akan tahu Allah yang kita miliki, yang kita rasakan, yang kita punya itu milik siapa? Bukan milik kita, tapi kita dititipkan oleh Allah. Orang yang kaya tuh bukan milik orang itu, tapi mereka dititip agar mereka bisa berbagi pada yang miskin. Sebab tidak semua orang bisa ibaratnya mengais rezeki dengan nominal yang besar, gitu kan. Sebagian orang yang bisa atau gampang mendapatkan ibaratnya materi dengan mudah, tapi sebagian orang tidak mudah untuk mendapatkan materi. Nah, makanya dibutuhkan yang namanya silih asih. Ketika kita kembali kepada ajaran-ajaran leluhur, silih asa, silih asih, silih asuh, itu kan? Nah, itu apa? Silih asa, silih asih, silih asuh itu Islam. Jika kita bertuhan pada Allah, kita harus tahu, harus bisa menjalankan silih asa, silih asih, silih asuh, itu Islam, agar diri kita menjadi rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam, termasuk manusia dan makhluk hidup juga benda matinya. Itulah Islam, rahmatan lil alamin. Jadi hidup kita bisa bermanfaat bagi semuanya. Seperti itu. Si miskin juga bermanfaat bagi si kaya. Agar apa? Agar ketika Allah menitipkan harta kepada si kaya, mereka bisa berbagi pada si miskin. Itu manfaat si miskin. Seperti itu. Jadi jangan pandang atau jangan ibaratnya jangan mencari seseorang gitu tentang SP, RA atau BA. Cari dalam diri kita, olah. Sebab manusia itu tercipta dari 4 unsur alam gitu. Kalau kita ingin mencari di dalam diri kita, itu menggunakan unsur apa? Unsur angin. Karena angin itu pemikiran. Pemikiran itu adalah ilmu, ilmu itu adalah nur. Nur itu adalah cahaya yang disebut Nur Muhammad. Itulah yang ada di dalam rumah bocah Nur Muhammad. Jika manusia yang bisa menemukan nur tersebut, maka akan tercerahkan di dalam hidupnya dan ilmu atau pemikiran-pemikirannya. Tidak akan mudah dibodohi karena tahu kebenarannya. Seperti itu. Ketika orang mencari sosok tentang RA, BA atau SP, maaf, bukan saya menyalahkan orang-orang yang berpikiran atau mencari seseorang, bukan apa itu, tapi siapa itu. Orang yang mencari siapa itu, menurut saya harus olah lagi. Karena ketika kita mencari siapa itu SP, siapa itu RA, atau siapa itu WA, ya mohon maaf, menurut saya, menurut pemikiran, menurut pembelajaran atau yang pencarian saya, tidak akan pernah menemukan. Bahkan pasti akan merasakan dirinya itu SP, RA, atau BA. Sebab di dalam ciri-ciri SP, RA, atau BA akan banyak kesamaan pada diri kita. Tentang ciri-ciri, tentang kehidupan, banyak kesamaan. Makanya banyak orang yang mengakui dirinya, saya SP, saya RA,
saya BA. Yang mengakui itu emang tidak salah, karena emang mirip, banyak kemiripan, tidak salah. Hanya saja salahnya menyosokkan. Jadi ini saya sosoknya SP misalkan. Nah itu yang salahnya itu. Saya ini SP, nah itu yang salahnya. Ketika menyebutkan saya berarti sosok ini. Saya ini sosok. Bukan konsep. Tapi ketika kita mempelajari tentang konsep SP, konsep RA, konsep BA, itu akan menjadi ilmu. Akan menjadi nur, menjadi cahaya pada diri kita yang bisa menerangi perjalanan hidup kita agar kita bisa melangkah dengan benar. Seperti itu. Itu jawaban saya tentang mencari SPR atau bocah angon. Tapi saya mohon maaf kalau di dalam pertanyaan yang diajukan tadi di dalam komentar, yaitu mencari SP Ratu Adil bocah angon yang hanya manusia biasa. Ya emang kita ini manusia biasa, tapi jangan pernah menyosokkan SPRA atau bocah angon. Itu hanya konsep untuk kehidupan kita. Kalau disatukan semuanya, itulah Allah, termasuk diri kita. Diri kita ini Allah, atau dalam ilmu Jawa manunggaling khulla Gusti. Jadi intinya, setiap kita lihat, setiap kita rasa, itulah Allah semuanya. Dan jangan pernah menyosokkan Allah, karena Allah tuh ada di mana-mana. Kita lihat Allah, kita hisap Allah. Udara ini, bahkan udara ini Allah. Pohon batu itu Allah. Diri kita Allah juga. Makanya pahami dulu. Di sini kan ada, sedangkan yang menyelamatkan manusia hanya Allah semata. Yang bikin selamat itu diri kita, pemikiran kita, ilmu kita, pengetahuan kita. Kalau pengetahuan kita salah, apa kita akan selamat? Yang menyelamatkan itu diri kita, karena kita nih Allah juga di dalam diri kita ini. Seperti itu. Jadi mohon dipahami dengan mendalam, pelajari apa yang saya sampaikan. Saya bukan so tahu, tapi apa yang saya sampaikan itu hasil pencarian saya. Gitu. Jika jawaban saya ini menurut teman-teman ada yang salah, ya silahkan lengkapi sama teman-teman. Silahkan koreksi, sebab pengalaman hidup kita masing-masing pasti berbeda, pemikiran kita pasti berbeda. Gitu. Ya, nah itulah yang namanya Allahu Akbar. Perbedaan itu bagian dari Allah. Paham ya? Mudah-mudahan bisa dimengerti. Sekian pembahasan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.